Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami datang mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau telah jagai kami, dan hari yang baru Tuhan sediakan untuk boleh kami nikmati kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Mari saat ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara, tema kita hari ini ialah hati yang penuh belas kasihan. Saudara, siapa yang bilang kalau guru pasti lebih baik dari murid-muridnya? Siapa yang bilang, saudara, kalau pakar teologi pasti lebih mengenal Tuhan daripada jemaat biasa? Guru ataupun ahli teologi tentu memiliki pengetahuan lebih banyak tentang Tuhan daripada murid-murid atau jemaat biasa. Tetapi ingat saudara, itu hanya teori. Di dalam kekristenan, menguasai teori tidak bisa menjadi ukuran bahwa hidup pasti jauh lebih baik. Menguasai teori belum tentu kasih kepada sesama pasti dilakukan secara nyata. Setidaknya saudara, hal ini yang terlihat dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di mana dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus secara gamblang mengkontraskan imam dan orang Lewi dengan orang Samaria. Imam di sini jelas adalah pemimpin umat Yahudi. Orang Lewi adalah orang yang mengurus ibadah di bait Allah. Jadi imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang sangat terpelajar dan rohani, karena mereka bergaul dengan hal-hal rohani dan selalu berada di bait Allah. Tetapi ketika orang-orang yang sangat rohani ini melihat ada orang yang terkapar di tengah jalan, yang dirampok habis-habisan,
kita melihat mereka hanya melewatinya. Saudara, benar-benar di luar dugaan. Kerohanian yang mereka pupuk selama ini ternyata hanya sebatas teori. Mereka tidak sanggup dan tidak melakukannya secara nyata. Hanya sekedar teori. Berbeda sekali saudara dengan orang Samaria. Orang Samaria merupakan orang yang tertolak dan mereka masih belum mengenal Allah secara benar. Namun ketika mereka melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan, yang membutuhkan pertolongan, maka orang ini langsung berinisiatif menolongnya, membantunya, hingga orang itu dapat diselamatkan. Saudara, sebenarnya yang ingin Tuhan katakan dalam bagian ini ialah perbuatan mereka dikontraskan antara imam dan orang Lewi dengan orang Samaria. Imam dan orang Lewi tahu banyak teori tentang Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Orang Samaria, orang yang sederhana, tetapi memiliki hati belas kasihan. Teori dan pengetahuan tentang Tuhan seharusnya saudara mendorong kita bertindak secara nyata, menunjukkan kasih kepada sesama. Saudara, di dalam dunia yang kita tinggali saat ini, di mana individualistik sangat tinggi, egois sangat tinggi, mementingkan diri sendiri sangat tinggi, disinilah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berperan. Bukan hanya tahu teori tentang kasih, bukan hanya tahu teori tentang Allah yang baik, hanya tahu tentang kehendak Tuhan, tapi Allah mau kita melakukannya di dalam kehidupan kita, agar hidup kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Saudara, mengasihi sesama adalah langkah nyata dari teori yang kita pahami. Mari kita belajar saudara hari ini, agar hidup kita boleh sungguh-sungguh menyatakan hati yang penuh dengan belas kasihan. Bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar otak kita diisi oleh teori akan firman Tuhan, tapi kita melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita belajar, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kebenaran-Mu mengingatkan kami hari ini bahwa kami dituntut, bahwa Tuhan menginginkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman yang boleh kami dengar, firman yang mengajari kami, firman yang kami dengar setiap hari. Biar bukan sekedar menjadi teori, tapi sungguh kami praktekkan secara nyata. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh berjuang menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, pimpin sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami, kegiatan kami, sertai kami. Pergumulan kami, Tuhan, Engkau melawat, Engkau membuka jalan buat kami. Yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan sembuhkanlah. Mereka yang berbeban berat, berikan kelegaan ya Tuhan, berikan kelepasan. Mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan lebar-lebar. Tuhan tolong, peliharalah anak-anak-Mu dan kuatkanlah iman mereka. Biar hati kami, iman kami terus tertuju hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran kita
sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi saudara dalam renungan-renungan selanjutnya di dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.